Pada video kali ini, saya akan membahas soal babak penyisian Lomba Matematika Nasional ke-31 Universitas Gadjah Mada, tingkat SMP pada tahun 2020. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Jumlahan semua bilangan real X yang memenuhi X tambah 2 berpangkat X kurang 7 sama dengan 1. Nah, di sini kan kita punya dua bentuk ya. Kita misalkan basis itu M, berpangkat N. Nilainya 1. Nah, ada beberapa kondisi perpangkatan yang menghasilkan 1. Yang pertama, kita fokus ke basisnya atau M. Nah, yang pertama, pada saat M-nya bernilai 1, maka berpangkat apapun atau N, itu hasilnya bakalan 1. Yang kedua, jika basisnya itu bernilai min 1. Nah, untuk min 1 sendiri, maka pangkatnya itu harus berupa bilangan genap, supaya hasilnya positif 1. Bentuk yang ketiga adalah jika pangkatnya adalah bernilai 0. Semua yang berpangkat 0 itu bernilai 1, kecuali 0 pangkat 0. Tidak terdefinisi. Jadi, syaratnya untuk pangkat sama dengan 0, maka basisnya atau M-nya itu tidak boleh bernilai 0. Nah, dari 3 kondisi ini kita cari masing-masing. Yang pertama, yaitu basisnya X ditambah 2, itu harus bernilai 1. Nah, dari sini kita dapat solusinya, yaitu X sama dengan 1 dikurang 2 min 1. Berikutnya, yang kedua, yaitu basisnya X ditambah 2, itu nilainya adalah min 1. Atau kita peroleh X sama dengan min 1 kurang 2 dapat min 3. Nah, dari solusi ini kita harus substitusikan ke pangkatnya, karena ada syarat ini tadi, pangkatnya harus genap. Maka ini kita substitusi ke pangkatnya yang ini, X dikurang 7. X kurang 7 ya berarti min 3 kurang 7. Hasilnya negatif 10, karena ini merupakan bilangan genap, berarti X sama dengan min 3 itu memenuhi syarat. Lanjut, yang ketiga, yaitu jika pangkatnya yang ini itu bernilai 0, atau kita peroleh X sama dengan 7. Untuk pangkat sama dengan 0 ada syarat bahwa basisnya tidak boleh juga bernilai 0. Maka kita substitusikan X sama dengan 7 ini ke X ditambah 2 yang ini. Atau hasilnya adalah 7 ditambah 2, yaitu 9. Karena tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 7 ini memenuhi. Yang ditanyakan adalah jumlahan semua bilangan real, maka ya tinggal kita jumlahkan, yaitu X sama dengan min 1 ditambah minus 3 ditambah 7, atau hasilnya adalah 3. Bisa dipahami? Kita lanjut soal nomor 2. Diketahui jumlah dari 25 bilangan bulat ganjil berurutan adalah 10.025. Nilai terkecil dari 25 bilangan tersebut adalah, kita misalkan ke 25 bilangan itu X1, X2, X3 sampai X25. Nah, karena ini merupakan bilangan ganjil berurutan, maka selisih antara bilangannya itu adalah 2. Jadi bilangan yang pertama kita misalkan A, berarti bilangan berikutnya, bilangan ganjil berikutnya A tambah 2. Berikutnya lagi tambah 2 lagi, A ditambah 4, dan seterusnya sampai ke belakang, atau X25 itu nilainya adalah A ditambah ya 2 dikali 24, atau A ditambah 48. Jadi jumlah ini kalau kita jumlahkan ini merupakan deret aritmatika, atau bisa kita tulis S25. Nah,
Untuk S25 sendiri ini rumusnya ada beberapa rumus. Yang pertama yaitu untuk, atau kalau saya tuliskan rumus Sn itu adalah N/2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir atau UN. Bisa juga kita menggunakan Sn itu adalah N dikalikan dengan suku tengah. Jadi U1 ditambah UN jika dibagi 2 itu sama dengan suku tengah. Ini berlaku kalau banyaknya N itu adalah bilangan ganjil atau sukunya itu ada sebanyak ganjil. Seperti soal ini. Jadi sebenarnya bisa kita pilih yang pertama itu 25/2 dikali dengan suku pertama ditambah suku terakhirnya adalah suku ke-25. Bisa menggunakan ini. Tapi untuk pembahasan kali ini saya menggunakan yang kedua saja, yaitu S25 itu sama dengan 25 dibagi dengan 2, 25 dikali dengan suku tengah. Nah, untuk mencari suku tengah ini ya tinggal 1 ditambah 25 dibagi 2. Atau S25 itu nilainya sama dengan 25 dikali 1 tambah 25, 26 dibagi 2, 13. Berarti suku ke-13 atau kita tulisnya tadi X13 ya. Kita lanjut. S25 jumlahnya adalah 1025 sama dengan 25 U13. Sehingga kita peroleh U13 ini sama dengan ya 10.025 dibagi 25. Atau bisa kita pecah menjadi 10.000 ditambah 25. 10.000 dibagi 25 itu nilainya 400. 25 dibagi 25 nilainya 1. Berarti jawabannya adalah 401. Yang ditanyakan adalah nilai terkecil. Nah, nilai terkecil berarti suku yang pertama ya. Atau X1-nya. Atau bisa juga kita tulis U1. Kita peroleh hubungan antara U1 dengan U13. Nah, U13 itu kan bisa kita peroleh dari U1 ditambah dengan 2 dikali jaraknya. Dari 1 ke 13 itu kan 12 ya. Berarti 2-nya dikali 12. Atau bisa kita tulis U13 sebenarnya tadi itu ya A ditambah dengan 24. U13 401 sama dengan A ditambah 24 atau A sama dengan 401 dikurang 24 kita peroleh 377. Jadi jawabannya adalah B. Nah, sebenarnya ada cara lain selain menggunakan rumus SN untuk aritmatika, yaitu kita menggunakan penjumlahan bilangan ganjil berurutan. Jadi rumusnya seperti ini. Misal 1 ditambah 3 ditambah 5 itu sama dengan 3 kuadrat, yaitu 9. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ini sama dengan 25 atau 5 kuadrat. Jadi penjumlahan 3 bilangan ganjil itu sama dengan 3 kuadrat. Penjumlahan 5 bilangan ganjil itu 5 kuadrat. Atau kalau kita tulis secara umum 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai bilangan ganjil ke N, atau kita tulisnya itu 2N dikurang 1 itu sama dengan N kuadrat. Jadi kalau kita tulis ini bilangan ganjil yang pertama, ini bilangan ganjil yang kedua, ini bilangan ganjil yang ketiga, ini bilangan ganjil yang ke N. Nah, khusus untuk penjumlahan dari 1. Nah, untuk soal ini karena dia belum tentu dari yang pertama, maka kita misalkan sebelum 25 bilangan ganjil ini, jadi kalau kita menggunakan ini, kita misalkan dulu ada N sebanyak N bilangan ganjil ditambah ini yang ditanyakan yaitu 25 bilangan ganjil, sehingga totalnya nanti ada sebanyak ya N ditambah
25 kuadrat. Atau kalau kita lanjut, penjumlahan n bilangan ganjil yang pertama ini mulai dari 1 sampai sebelum soal ini itu adalah ya n kuadrat ditambah jumlah 25 bilangan ganjil yang berurutan ini kita peroleh yang ini tadi di soal adalah 10.025. Nah, sama dengan total semuanya ya ada sebanyak n ditambah 25 kuadrat. Nah, jika persamaan ini kita selesaikan sampai terakhir, maka nanti kita memperoleh jawaban n, di mana n itu adalah banyaknya bilangan ganjil sebelum ini. Nah, nanti kita peroleh kan ini kita peroleh tadi 377 yang di sini ya, 377. Maka di sini nanti adalah 375, di sini angka 1. Nah, kalau kita selesaikan, kita peroleh nanti n-nya itu sama dengan 376 dibagi 2. 376 dibagi 2 atau n-nya itu sama dengan 198. Nah, itu 198 dan seterusnya ya. Atau saya coba jelaskan. Nah, coba n kuadrat ditambah 10.025 sama dengan n ditambah 25 kuadrat. Nah, ini kan tetap n kuadrat ditambah 10.025 sama dengan, ini kalau kita jabarkan n kuadrat ditambah 2 kali 25, 50 kali n, 50n ditambah 25 kuadrat itu 625. Nah, ini kan bisa kita coret. Nah, sehingga kita peroleh 50n di ruas kanan, ruas kirinya ya 10.025 dikurang 625. Atau bisa kita kurangkan 10.000 dikurang 600 sama dengan 50n. Bisa kita bagi semuanya dengan 50 bagi 50 bagi 50 bagi 50. Atau hasilnya adalah ini kalau dibagi 50 itu hasilnya 200. Ini kalau kita bagi 50 12. Ini hasilnya n, atau kita peroleh n-nya adalah 186. Artinya kita kembali ke tadi. Oh, ini 188 ya. Nah, berarti yang sebelumnya tadi kita ralat, ini bukan. Nah, kita perhatikan n di sini adalah bilangan ganjil terakhir yang kita tambahkan tadi. Yang ditanyakan di soal adalah bilangan terkecil yang ada di daerah sini. Nah, sehingga kita cari yang ini dulu. Hasilnya adalah rumusnya bilangan ganjil itu 2n dikurang 1 atau 2 dikali 188 dikurang 1. Ini hasilnya adalah 376 dikurang 1 atau 375. Ini adalah bilangan ganjil yang letaknya di sini 375. Maka bilangan terkecil yang ada di sini adalah 377. Jadi pilihannya ada dua cara. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal ketiga. Pada sebuah pesta terdapat 6 laki-laki, 7 perempuan. Setiap orang berjabat tangan dengan orang lain dengan jenis kelamin yang sama. Banyak total jabat tangan adalah. Nah, sebelumnya untuk banyak jabat tangan sendiri kita menggunakan rumus banyak jabat tangan banyak jabat tangan sendiri itu nilainya akan sama dengan banyaknya memilih 2 orang dari
N orang. Nah, begini. Nah, untuk rumus yang memilih seperti ini bisa kita gunakan rumus kombinasi, yaitu rumus kombinasi 2 dari N, atau kalau kita jabarkan nanti kita peroleh rumus N dikali N kurang 1 dibagi 2. Nah, kita lanjut. Terdapat 6 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Nah, yang ditanyakan di soal adalah jabat tangan dengan jenis kelamin yang sama. Berarti sesama laki-laki berapa jabat tangan, sesama perempuan berapa jabat tangan. Tinggal kita menggunakan rumus ini, yaitu 6, N-nya 6, N kurang 1 berarti 5 dibagi dengan 2. Atau kita perlu jawaban 15. Untuk yang sesama perempuan, ya memilih 2 perempuan dari 7 perempuan. Kombinasi 2 dari 7, atau langsung saja 7 dikali 7 kurang 1 dibagi dengan 2. Kita peroleh 21. Sehingga jumlah totalnya adalah ya 36. Selesai. Bisa dipahami? Terima kasih.